Pernikahan pada pandangan pertama. Zachary dan Serenity. Bab 11. Ayo jalan. Meskipun dalam benaknya, Serenity pasti terguncang. Zachary tidak berniat untuk mengatakan atau melakukan apapun. Serenity adalah istrinya di atas kertas. Tetapi mereka tidak ada bedanya dengan orang asing. Karena terlalu takut untuk mengatakan apapun, sang sopir menyalakan mobilnya. Serenity tidak tahu bahwa dia hampir menabrak mobil suaminya. Dia melaju dengan sepeda listriknya dan sampai di toko dalam waktu singkat. Jasmine selalu datang lebih awal dari Serenity karena tempat tinggalnya dekat. Jasmine memesan sarapan setelah dia selesai menyiapkan toko. Ia sedang menikmati sarapannya saat sahabatnya masuk ke dalam toko. Jasmine bertanya sambil tersenyum. "Apakah kamu sudah makan?" "Ya." "Oh." Jasmine kemudian menyelesaikan makanan terpenting hari itu. "Aku membawakanmu beberapa makanan penutup. Ini enak sekali, cobalah." Sambil mengambil tas di dekat meja kasir, Jasmine memberitahu sahabatnya. Serenity meletakkan kunci sepedanya di dekat mesin kasir dan duduk sebelum menarik tas yang berisi makanan penutup itu. "Aku sangat berselera dengan makanan penutup. Tahu tidak? Aku melihat Rolls-Royce dalam perjalanan ke toko tadi." Jasmine menjawab, "Oh, begitu. Tidak aneh melihat Rolls-Royce di Witherspoon. Tapi ini bukan pemandangan yang biasa. Apakah Anda melihat siapa yang ada di dalam mobil itu? Apakah seperti yang ada di buku-buku? Seorang CEO yang tampan dan masih lajang?" Serenity menatap Jasmine tanpa berkata apa-apa. Jasmine tertawa kecil. "Seperti itulah yang ada di buku-buku. Mengapa kenyataannya CEO muda, tampan, dan kaya menghindari kita orang biasa?" Alur ceritanya dibuat untuk memenuhi pasar. Akankah ada orang yang membaca buku jika isinya tentang pekerja dengan upah rata-rata? Tokoh utamanya haruslah seorang elit masyarakat, meskipun dia bukan seorang CEO. Jasmine kembali tertawa terbahak-bahak. "Itu mengingatkan saya. Apa kamu ada waktu malam ini, Seren? Kamu tahu waktu aku antara ada di rumah atau di toko kan?" "Ada apa?" Hidup Serenity sangat sederhana, karena hanya berkutat dengan mengurus toko dan merawat anak kakaknya. "Ada pesta makan malam nanti. Ini adalah pertemuan masyarakat kelas atas. Saya mendapat undangan. Apakah kamu mau ikut dan mengintip dunia mereka?" Serenity menolak tawaran itu. "Saya tidak berada di lingkaran yang sama dengan mereka. Saya tidak tertarik." Meskipun ia mendapatkan penghasilan yang cukup besar, lapisan atas berada di luar jangkauannya. Dia tidak berniat untuk ikut ke dalam komunitas tersebut, dan dia juga tidak memiliki kemampuan untuk itu. Sejujurnya, Serenity mungkin akan dikira sebagai pelayan jika seseorang dengan status sosialnya yang sekarang ini menghadiri pesta makan malam yang mewah. "Saya juga tidak ingin pergi, tetapi ibu saya memohon kepada bibi saya untuk diundang. Saya bisa membawa seorang teman, jadi saya berpikir untuk mengajakmu. Seren, ayolah Seren, tolong ikut dengan saya untuk melihat bagaimana rasanya." "Tidak, aku ingin kau di sana untuk menjadi rekanku. Aku tidak ingin ibuku mengomel padaku." Keluarga Sachs adalah keluarga kaya dan penduduk asli Witherspoon. Mereka memiliki beberapa properti dan setengah blok area pertokoan, menghasilkan jutaan dolar dari hasil sewa. Namun, kekayaan tidak dapat membeli kedudukan sosial. Nyonya Sachs sangat bangga dengan wajah cantik putrinya, karena menikahkan putrinya dengan kelas atas bisa menjadi tiket menuju kelas sosial yang lebih tinggi. Bibi Jasmine kebetulan menikah dengan keluarga yang kaya dan berkuasa. Sudah beberapa dekade yang sulit dilewati, tapi akhirnya berhasil bagi sang bibi. Karena dia sekarang bergaul dengan kelas atas. Sang bibi sangat menyayangi Jasmine dan percaya bahwa keponakannya memiliki apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang gadis yang kaya dan berpengaruh. Karena ibu Jasmine yang meminta, sang bibi dengan senang hati mewujudkannya untuk keponakannya. Apakah Nyonya Sachs memaksamu untuk menikah lagi? Semua ibu sama saja. Mereka tidak sabar untuk mengusir anak perempuan mereka dan membuat mereka menjadi masalah bagi pria lain. Begitu anak perempuan mereka berusia 18 tahun, saya bisa menghasilkan uang sendiri dan mandiri secara finansial. Saya tidak membutuhkan seorang pria untuk menikmati kehidupan yang baik. Saya pikir
Anda seharusnya tidak menikah karena kelas sosial Anda. Saya tidak ingin menikah. Meskipun bibi saya berbaur dengan baik dengan kalangan atas tersebut, ia membutuhkan waktu puluhan tahun untuk sampai ke sana. Dia menghadapi banyak kesulitan saat pertama kali menikah dengan suaminya. Dia sering menangis kepada ibuku ketika dia berkunjung saat itu. Dia tahu bagaimana rasanya. Jasmine menginginkan kebebasan dan tidak terikat oleh aturan-aturan tak tertulis dari lapisan atas. Ikut ya, Seren. Hanya malam ini saja. Aku mohon, kita akan melakukan ini bersama-sama. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan orang-orang kalangan atas. Bibiku bilang akan ada banyak bujangan muda yang memenuhi syarat yang hadir malam ini. Mereka semua yang terbaik dan terkaya di Willspoon. Kita bisa melihat-lihat meskipun kita tidak berada di sana untuk menggait seorang pria. Ini adalah pesta makan malam, jadi pasti akan ada banyak makanan enak. Serenity tidak pernah menolak makanan. Begitu juga Jasmine. Kesamaan minat itulah yang mempertemukan keduanya. Butuh waktu 1 jam untuk meyakinkan sebelum Serenity mengiyakan sahabatnya. Mereka menutup toko lebih awal untuk menghadiri acara tersebut. Serenity menelpon kakaknya dan bertanya tentang keponakannya. Keponakannya sudah memeriksakan diri ke dokter, dan demam yang dideritanya hanya demam biasa. Hal itu membuat pikiran Serenity tenang. Dia kemudian bercerita kepada Liberty tentang menghadiri pesta makan malam bersama Jasmine. Sangat menyenangkan meskipun hanya untuk pengalaman. Tentu saja, kamu bisa mendapatkan teman dari lingkaran itu. Liberty setuju jika Serenity menghadiri pesta tersebut, bukan karena alasan lain, hanya untuk menyaksikan sisi lain dari dunia kalangan atas. Toko ditutup tepat setelah makan siang, hanya untuk menghadiri pesta malam ini. Jasmine menyeret sahabatnya pulang untuk mengenakan gaun mewah dan merias wajahnya. Karena keluarga Sok sangat menyukai Serenity, mereka tidak mempermasalahkan Jasmine mengajak Serenity ke pesta makan malam. Lagi pula, Serenity sudah menikah, jadi tidak ada kekhawatiran bahwa Serenity akan mengalahkan Jasmine. Tepat setelah pukul 6 sore, sebuah mobil sedan yang diatur oleh bibi Jasmine masuk ke halaman rumah keluarga Sox. Selamat bersenang-senang. Melihat anak-anaknya keluar dari pintu, Nyonya Sox berkata kepada Serenity, ajak dia bersosialisasi dengan para bujangan muda. Bantu saya mengawasi Jasmine, Seren. Jangan biarkan dia menutup wajahnya. Dia berkata kepada putrinya, Jasmine, bibimu telah melakukan banyak hal untukmu. Jangan kecewakan dia. Serenity menjawab sambil tersenyum, jangan khawatir. Nyonya Sox, saya akan membantu Anda mengawasinya, agar tidak berkeliaran di tempat makanan. Saya merasa lega dengan adanya kamu di sisinya. Nyonya Sox menyukai Serenity karena gadis itu bijaksana dan mandiri. Seandainya bukan karena putranya jauh lebih muda daripada Serenity, Nyonya Sox akan menjadi mak komplang bagi mereka. Sangat disayangkan bahwa Serenity sudah diambil. Ada banyak anak muda di keluarga Sox. Serenity bisa saja memilih salah satu dari mereka jika dia ingin berjalan ke pelaminan. Memang begitulah adanya. Tidak ada gunanya membicarakannya, karena penyesalan Nyonya Sox tidak akan mengubah apapun. Dengan Nyonya Sox mendesak mereka untuk bergegas, Jasmine yang berdandan dengan riasan glamor, gaun putih, dan perhiasan, mendorong sahabatnya masuk ke dalam sedan yang telah disiapkan oleh sang bibi. Bab 12. Pesta makan malam diadakan di Willspoon Hotel, tempat yang tidak pernah dimasuki Serenity. Willspoon Hotel adalah salah satu hotel terbaik di kota. Ada yang bilang itu hotel bintang 7, tapi Serenity tidak tahu apakah itu benar, karena dia tidak suka mengikuti berita. Bibi Jasmine tiba di hotel sebelum gadis-gadis itu, dan bertukar sapa dengan teman-temannya. Sang bibi kemudian menyuruh anak-anaknya masuk ke dalam hotel, sementara dia diam di depan pintu menunggu Jasmine dan Serenity datang. Saat mobil yang dia atur melaju di belakang mobil lain, bibi itu mengerutkan bibir untuk tersenyum. Beberapa menit kemudian, Jasmine dengan didampingi Serenity menghampiri sang bibi. Bibi Rachel. Nyonya Rachel. Serenity dan sahabatnya menyapa Rachel. Rachel tidak sepenuhnya setuju jika Jasmine membawa serta Serenity. Rachel harus mengakui bahwa gadis yang kehilangan
Orang tuanya di usia muda itu lebih cantik daripada keponakannya. Meski berasal dari keluarga kelas menengah, Serenity tampil dengan keanggunan alami dan berkelas. Bibinya awalnya khawatir Serenity akan mengalahkan keponakannya. Tapi karena ibu Jasmine menyebutkan Serenity sudah menikah, Rachel merasa lega. Melihat Serenity tidak mengenakan gaun malam dan memilih pakaian biasa, memilih riasan tipis, dan tidak memakai perhiasan. Rachel senang karena keponakannya yang glamor mengalahkan kecantikan alami Serenity. Setidaknya, Serenity berakal sehat dan tahu tempatnya. Ikut denganku, aku akan mengantarmu. Jasmine, keluarkan undanganmu. Keamanan akan memeriksanya untuk pendaftaran. Jasmine segera menarik temannya. Hati-hati saat Anda masuk. Cobalah untuk berbicara lebih sedikit tetapi lebih banyak mengamati. Jika waktunya tepat, saya akan memperkenalkan Anda. Seren, aku bisa lebih mempercayaimu daripada Jasmine. Awasi Jasmine agar dia terhindar dari masalah. Willspin Hotel adalah salah satu hotel yang dimiliki keluarga terkaya. Ahli waris keluarga mungkin ada di sini malam ini. Rachel kemudian berbisik di telinga keponakannya, Jasmine, akan menjadi berkah besar bagi keluarga kita jika kamu memenangkan hati salah satu ahli waris. Keluarganya cenderung tidak menonjolkan diri dan menganut nilai-nilai kekeluargaan yang sehat. Kita tidak banyak mendengar perebutan kekuasaan. Yang terpenting, laki-laki di keluarga itu cukup layak untuk tidak memiliki simpanan. Putri saya belum cukup umur untuk menikah. Jika tidak, saya akan menyimpan kesempatan ini untuk putri saya. Pada akhirnya, Rachel memiliki ikatan yang lebih dekat dengan putrinya dibandingkan dengan keponakannya. Namun, putrinya baru berusia 17 tahun dan belum cukup umur untuk menikah. Jasmine menjawab, Bibi Rachel, saya tidak akan berani bermimpi untuk menaiki tangga sosial dengan menikahi keluarga terkaya di Willspin. Dia datang ke sini untuk makan. Serenity berdiri di samping mereka, mendengarkan tanpa ikut campur. Lagi pula dia ada di sini untuk makan, matanya tertuju pada makanan. Karena dikatakan bahwa Willspin Hotel memiliki koki yang hebat. Siapa nama belakang keluarga terkaya? Meski Jasmine bukanlah orang yang suka bergosip, namun hal itu tidak menghentikannya untuk ikut campur. Nama marganya Yok. Yok? Hah? Bukankah itu aneh? Jasmine menyenggol. Sahabatnya karena suami baru Serenity memiliki nama belakang yang sama. Serenity tahu apa maksud sahabatnya, tapi dia hanya nyengir tanpa sepatah kata pun. Meski nama belakang suaminya adalah Yok, Zachary tidak ada hubungannya dengan keluarga terkaya kecuali nama belakangnya. Merupakan hal yang biasa untuk memiliki nama lengkap yang sama, apalagi nama belakang. Keluarga Yok mungkin punya banyak uang, tapi mereka bukan orang sombong. Keluarga akan menerima siapapun yang dipilih anak laki-laki mereka. Selama wanita tersebut memiliki karakter yang baik, keluarga Yok cukup berpikiran terbuka. Rachel tidak punya keraguan untuk mendorong keponakannya mengejar keluarga Yok. Keponakannya cantik dan baik. Keluarga Jasmine juga kaya, dan meskipun bukan keluarga terkaya, keluarga Sox lebih unggul dari banyak keluarga. Sikap acuh tak acuh Jasmine menggoda Rachel untuk menarik telinganya. Pada akhirnya, Rachel berkata tanpa daa, kalian berdua sebaiknya masuk. Aku baru saja bertemu seorang teman. Aku pergi ke sana dulu untuk menyapa. Bibi Rachel, kalau begitu kita masuk saja. Jasmine buru-buru menyeret Serenity agar menjauh dari omelan Bibi Rachel. Bibi Rachel persis seperti ibunya. Tidak heran Bibi Rachel bisa akrab dengan ibu, mereka berdua sejenis. Ini adalah pertama kalinya Serenity berada di Hotel Willspin, sementara Jasmine sudah beberapa kali ke sini, memimpin sahabatnya. Jasmine dengan gesit mengambil 2 piring makanan dan bersembunyi di pojok. Kita tidak mengenal wanita-wanita ini. Mereka tidak akan memberi kita waktu jika kita maju dan memperkenalkan diri. Mari kita gali lebih dalam. Seren, kita di sini untuk melihat kejadian tersebut dan melihat seperti apa pesta di kalangan masyarakat kelas atas. Serenity berkata sambil tersenyum. Nyonya Sox akan membunuhmu jika dia tahu kau di sini hanya untuk mencari makanan. Meskipun demikian, Serenity datang untuk hal yang sama. Jasmine berkata tanpa peduli. Lihatlah aku. Siapakah aku sehingga bisa menarik salah
Satu bujangan yang memenuhi syarat kesini malam ini, bibiku bermimpi memikirkan ahli waris akan menyukaiku. Seren, apakah aku terlihat seperti Miss Universe atau Miss World bagimu? Akankah ahli waris mengira aku ini bidadari? Hehe, hanya bibiku yang berpikir seperti itu. Jangan repot-repot. Ayo, gali lebih dalam. Wellspun Hotel terkenal dengan makanan gourmetnya. Saya pernah ke restoran hotel sebelumnya, tetapi saya tidak sanggup memesan beberapa hidangan. Harganya terlalu mahal. Saya akhirnya bisa mencobanya malam ini. Terima kasih, aku bisa mencoba makanannya juga. Seperti Jasmine, Serenity tidak peduli dengan semua ini. Serenity sudah menikah. Pasangan itu bersembunyi di sudut saat mereka menikmati pesta besar. Tiba-tiba, kerumunan itu mengalihkan pandangan ke pintu masuk hotel. Dengan keheningan memenuhi ruangan, pasangan itu, yang sedang mengunyah dengan gembira, menyadari ada sesuatu yang terjadi. Serenity mengikut sahabatnya dan bertanya, Jasmine, kenapa mereka berhenti bicara? Mereka semua menghadap pintu. Siapa di sana? Tidak tahu. Jasmine berdiri sementara Serenity mengikuti di belakang. Sambil berjinjit, pasangan itu mencoba melihat pemandangan pintu masuk hotel, tetapi terlalu banyak orang di antara mereka yang menyaksikan pintu masuk megah itu. Cukup ramai dan menarik perhatian semua orang. Penyelenggara acara malam ini adalah seorang tokoh dunia bisnis yang berteman dengan keluarga Yok. Karena Zachary adalah kepala keluarga Yok dan pestanya diadakan di hotel keluarganya. Hal yang paling tidak bisa dilakukan Zachary adalah tidak hadir. Setelah menyelesaikan urusan kritisnya, Zachary muncul di acara tersebut. Perawakannya yang tinggi dan penampilannya yang menarik. Meskipun wajahnya dingin dan penampilannya yang angkuh. Bagaikan magnet yang menarik perhatian semua orang kemanapun dia pergi. Tuan Yap, Tuan Yap. Zachary dihujani salam hormat saat dia berjalan melewati kerumunan. Para CEO terkemuka menyambut Zachary secara langsung. Zachary dengan sopan menganggukkan kepalanya sebagai tanggapan terhadap mereka. Bab 13. Zachary menjadi pusat perhatian saat dia masuk ke ruangan. Sama sekali tidak menyadari istrinya di sudut. Tatapan Serenity tidak bisa melewati kerumunan dan tertuju pada wajah suaminya. Setelah gagal melihat sekilas pria terkemuka itu, meski berdiri berjinjit untuk waktu yang lama, Serenity segera kehilangan minat dan duduk kembali. Dia menarik sahabatnya dan berkata, "Saya tidak akan mengganggu. Ada terlalu banyak orang di sekitar untuk bisa melihat dengan baik. Mari makan." Bagi Serenity, misi malam ini adalah menyelesaikannya. "Tunggu aku di sini, Seren. Aku akan bertanya pada bibiku siapa yang datang." Semua keributan itu, seolah-olah raja telah memberkati kita dengan kehadirannya. Rasa penasaran Jasmine di dalam hati. "Tentu," jawab Serenity dengan santai. Jasmine pergi sendiri, karena Serenity sudah membersihkan piringnya. Dia mengambil piringnya yang kosong dan bangkit. Sementara semua orang meributkan soal kedatangan pewaris Yok, Serenity bisa mengambil makanan dengan nyaman, tanpa harus menahan diri dari tatapan orang-orang. Zachary masuk ke dalam ruangan, dan terlebih dahulu berbincang ringan dengan penyelenggara acara. Para pengawalnya, dengan teknik mata elang mereka, menjaga mata dan telinga mereka tetap terbuka untuk apapun. Tuan Zachary tidak menyukai perempuan yang terlalu dekat. Tugas utama mereka saat menghadiri acara bersama Tuan Zachary adalah mewaspadai orang-orang yang mempunyai motif tersembunyi, mungkin diberkati karena tinggi badan. Salah satu pengawal dapat melihat jauh dan melihat istri Tuan Zachary. Saat memperhatikan tempat tersebut, Zachary menyembunyikan identitasnya saat menikah dengan Serenity. Namun, sebagai pengawal Zachary, mereka mengenali nyonya tuanya tersebut. Oleh karena itu, para pengawal Zachary, selain nyonya tua, juga akrab dengan Serenity. Mengira penglihatannya salah, pengawal tersebut terpaku pada gadis itu dan menyadari bahwa itu memang istri Tuan Zachary. Nona tidak terpengaruh oleh kehadiran Tuan Zachary. Sambil memegang 2 piring dan memilih makanan favoritnya. Tidak butuh waktu lama sebelum piringnya terisi sampai penuh. Membawa 2 piring makanan, Serenity berjalan pergi dan duduk di meja di paling sudut. Dia melanjutkan untuk menikmati makanan seolah tidak terjadi apa-apa.
Setelah Sakri selesai bertukar kata dengan beberapa CEO yang dikenalnya, pengawal itu memanfaatkan kesempatan itu untuk menghampirinya dan berbisik, "Tuan Sakri, aku melihat istri Anda." Zakri mengerutkan alisnya, tetapi dengan cepat menghapus cemberutnya dan dengan dingin berkata, "Mengapa dia ada di sini? Tidak tahu. Awasi dia. Jangan biarkan dia melihatku. Juga, ambil beberapa foto yang sedang bersamanya dan berinteraksi dengannya." Di mata Zakri, Serenity belum membersihkan dirinya dari motif tersembunyi. Dia mencurigai Serenity ada di sini untuk menaiki tangga sosial yang lebih tinggi. Itulah alasan dia merahasiakan identitasnya darinya. Zakri berpikir, Serenity mungkin tidak puas karena Zakri adalah pencari nafkah yang sangat sedikit. Pengawal itu dengan hormat menerima perintah itu. Zakri dengan santai kembali berbagi percakapan, menyenangkan dengan para CEO. Biasanya, melalui percakapan inilah kesepakatan dicapai. Serenity tidak sadar kalau dirinya dilihat dan diawasi oleh pengawal suaminya. Saat Jasmine kembali dari bertanya-tanya, Serenity bertanya, "Bagaimana infonya? Apakah kamu mendapatkan sesuatu?" "Ya, pewaris keluarga Yok ada di sini. Dia adalah pimpinan Yok Corporation, tapi saya sendiri tidak bisa melihatnya. Ada terlalu banyak orang." Dia juga dikelilingi oleh pengawal keamanan. Bibi saya dengan sedih mengatakan kepada saya bahwa ahli waris tidak suka perempuan terlalu dekat dengannya. Setiap kali dia menghadiri sebuah acara, dia selalu dijaga pengawalnya agar tidak ada wanita lajang yang mencoba mengobrol dengannya. "Oh, Serenity tidak peduli. Seren, suamimu juga orang ya? Apakah menurut Anda tidak ada hubungannya? Tidak banyak orang dengan nama belakang itu, dan itulah nama keluarga terkaya." Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.